saya Teddy Setiawan. Saya kebetulan dipercaya sebagai Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Cirebon atau disingkat Makin Cirebon. Yang sesungguhnya kelenteng ini sudah bersejarah, tetapi khusus untuk umat Konghucu. Nah, terkait kalau saat kita bicara soal Tionghoa, itu kira-kira enaknya mulai dari mana, Pak? Ya sebetulnya sih kalau berdasarkan sejarah sih sangat panjang ya sebetulnya sih, tapi lebih intens, lebih aktif itu ketika sesudah Cheng Ho datang ke tanah Jawa ini. Jadi itu yang tercatat, karena itu yang tercatat. Sebetulnya sih zamannya sebelum Cheng Ho juga sudah ada, hanya secara individu atau sekelompok orang saja. Kalau Cheng Ho itu kan semacam resmi dari pemerintah Tiongkok yang memerintahkan Cheng Ho untuk mengelilingi Nusantara ini, bahkan mungkin dunia itu Cheng Ho ya. Cuman yang tercatat kebetulan berdasarkan catatan dari buku ketika Cheng Ho datang itu yang sekarang adanya di Belanda, itu catatannya dalam bahasa Mandarin tentu saja, di Museum Leiden di Belanda. Nah, tadi saya juga sempat keliling tuh, Pak. Salah satunya ada figura yang menuliskan soal silsilah. Nah, sebenarnya apa kaitan antara Cheng Ho dan kalau tadi digambar itu soal silsilah Majapahit dengan masyarakat Tionghoa di Cirebon? Ya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya ya dari masyarakat Tionghoa yang ada di tanah Jawa, khususnya Cirebon itu sebetulnya sudah ada, cuman tidak sebanyak seperti ketika Cheng Ho datang gitu. Seolah-olah masyarakat, karena gini, setiap kali Cheng Ho mendarat di suatu tempat biasanya menurunkan orang-orang anak buahnya itu untuk mengurus tempat itu, dan kebanyakan sih sebagai suatu perkantoran saja, semacam perwakilan lah, atau kalau bahasa sekarang mah atase atau konsulat lah, konsulat kecil lah di daerah-daerah. Sebab pusatnya sih kan di Semarang, duta besarnya Tiongkok itu adanya di Semarang yang dipimpin oleh Ma Huan itu duta besar hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit. Jadi ketika belakangan sebelum runtuhnya Majapahit itu sebelum runtuhnya Majapahit akhir-akhir pemerintahan Majapahit melakukan hubungan diplomatik. Nah, itu Ma Huan. Nah, berarti kelenteng Talang ini itu juga sebenarnya dekat secara sejarah dengan Sampokong ya? Ya, karena memang kelenteng ini didirikan ketika beliau melewati pantai utara Laut Jawa itu. Dilihat dari laut itu kelihatannya kota Cirebon bagus dengan latar belakang gunung gitu ya, Gunung Ciremai gitu. Jadi beliau menugaskan orang untuk mengeksplorasi lah, meneliti gitu. Dan pada akhirnya ya udah kita dirikan kantoran di sini. Di depan kelenteng itu sebetulnya adalah laut. Jadi kan itu pabrik rokok BAT itu belum ada. Karena di Cirebon itu terjadi tanah timbul yang terus menerus sampai sekarang itu terus berlangsung. Jadi akhirnya pantainya sudah bergeser ke sana. Kurang lebih dari sini sekarang kayaknya udah mencapai 500 meteran lah. Nah, apa tujuan pasukan Cheng Ho saat itu ketika
menurunkan armada di Cirebon? Ada tujuan spesifik nggak? Sebetulnya ingin melakukan hubungan perdagangan yang utama sih sebetulnya Dengan kerajaan Cirebon? dengan belum ada kerajaan Cirebon, belum ada. Kesultanan Cirebon waktu itu. Jadi melakukan perdagangan khususnya sih dengan Majapahit waktu itu tuh. Okay. Jadi mengembangkan perdagangan dan kedua istilahnya mengontrol atau masyarakat Tionghoa yang ada di tanah Jawa ini oleh pemerintah Tiongkok pusat. Saat itu dinasti siapa? Dinasti Yongle namanya sih ya, Kaisar Yongle. Di zaman dinasti Ming itu. Dinasti Ming. Jadi perjalanannya beliau itu kurang lebih tahun 1414 atau 13 ya. Kebetulan lewat sini disuruh mendirikan. Makanya ini didirikan pada tahun 1415 ini. 1415. Nah, kelenteng Talang. Namanya Talang juga aslinya itu Toalang. Toa itu artinya besar, lang itu orang besar dari pejabat lah ya, gitu. Makanya di sini kenapa di jalannya ini namanya Jalan Talang. Karena dari zaman dulu udah namanya tempatnya Toalang di sini. Jadi Toalang Kiong namanya. Kiong itu artinya bangunan atau gedung pejabat negara gitu, orang besar. Makanya namanya Talang. Jadi didirikan di sini sebetulnya sebagai perkantoran karena ini dekat pantai, sebagai tempat singgah selain berdagang, kemungkinan juga ada kapal yang rusak. Ya. Kalau yang utama sih sebetulnya di Semarang sudah ada tuh, bandara atau pelabuhan laut ya, bukan bandara. Kalau bandara sih pelabuhan udara. Pelabuhan laut ini ada yang khusus untuk memperbaiki kapal-kapal. Tapi kan dalam perjalanannya mungkin rusak di jalan ya, jadi berhenti di sini diperbaiki. Makanya Sampokong ini mau menurunkan bawahannya yang bernama Kung Wuping. Nah, Kung Wuping ini diperintahkan untuk mendirikan mercusuar di Gunung Jati sana. Lalu mengelola jatinya. Itu memang hutan jati memang aslinya belum ada kuburan di situ. Memang hutan jati. Nah, kayu-kayunya itu dipergunakan untuk membangun kelenteng ini dan juga untuk memperbaiki kapal-kapal yang rusak. Nah, makanya di daerah Gunung Jati itu ada satu perkampungan namanya Kampung Serindil. Kampung Serindil. Serindil. Nah, di sana itu sebetulnya pemukiman anak buahnya Cheng Ho. Itu di Gunung Jati? Gunung Jati ada perkampungan Serindil. Saya juga nggak tahu sampai di mana itu letak Kampung Serindil. Hanya berdasarkan catatan dari Portman itu, dari catatan yang ada. Nah, jadi termasuk juga nama pelabuhan Cirebon dulu itu Muara Jati itu memang ada kaitannya dengan mercusuar itu ya? Ya, Kan jadi pelabuhan Cirebon sempat namanya dulu Muara Jati. Iya, Muara Jati. Memang ketika sudah ada mercusuar itu dan ini sudah dijadikan tempat bersandarnya kapal-kapal. Oh, ini kalau di kilas sejarah tuh kayak dulu jadi cetak birunya pusat perdagangan. Iya, semacam gitulah. Nah, itu cerita kelenteng Talang dan mungkin masyarakat Tionghoa secara umum ya. Di era Majapahit dan setelah era itu bagaimana gambarannya, Pak? Ya, setelah itu karena kebetulan Cheng Ho ya sebagai panglima dari armada Tiongkok ini adalah kebetulan Muslim. Tentu anak buahnya juga banyak yang Muslim juga. Nah, ketika mereka diturunkan, dipercaya sebagai perwakilan tempat-tempat di mana yang ditetapkan seperti di Semarang, di Cirebon, di Selat Malaka juga ada. Nah, diturunkan orang-orang itu kebanyakan beragama Islam dan mereka berbaur dengan masyarakat.
seperti di kampung Serindil ini, dan bahkan menikah dengan penduduk setempat. Karena umumnya laki-laki yang datang ke sini tuh nggak ada cewek. Dia ditugaskan di tanah Jawa, ya dia akhirnya menikah dengan penduduk asli sini. Bau sehingga Tionghoanya itu nggak kelihatan udah. Sekarang itu udah nggak kelihatan. Apalagi setelah memasuki agama Islam. Nah, kebanyakan orang-orang yang percaya ditugaskan di wilayah-wilayah itu sambil menyampaikan pesan-pesan keagamaannya gitu, sehingga banyak yang masuk menjadi agama Islam. Nah, soal kalau Kelenteng Talang sendiri ketika bicara dalam konteks umat Konghucu itu gimana? Sebetulnya ini dipakai menjadi tempat ibadah umat Konghucu itu setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bangunan ini agak terbengkalai gitu, tidak terurus dengan baik. Jadi hanya dijadikan tempat orang singgah, ikut nginep ya, kalau para perantau-perantau yang melakukan perjalanan jauh kan kemalaman kadang-kadang, atau para awak-awak kapal yang bersandar hidup istirahat di sini gitu sambil menunggu cuaca baik atau memperbaiki kapal. Jadi banyak macam-macam, atau bongkar muat barang juga. Nah, jadi tempat ini agak terbengkalai itu setelah pemimpin dari Cina itu sudah putus hubungan dengan tanah Jawa, karena rajanya, kaisarnya sudah meninggal dunia, digantikan kaisar baru sudah nggak mempedulikan ini yang di luar Tiongkok gitu. Jadi akhirnya ya dijadikan oleh masyarakat Tiongkok, dijadikan tempat ngobrol apa gitu. Nah, ketika tahun 34 yang namanya Kong Kao Hui, dulu sih agama Konghucu namanya Kong Kao Hui, artinya perkumpulan agama Kong. Kongnya itu marga dari Konghucu, marga Kong. Jadi perkumpulan agama Kong, ya Konghucu artinya. Nah, tahun 34 itu berdirinya di kota Cirebon, tetapi belum punya tempat. Jadi akhirnya hanya di rumah orang yang di rumah umat lah gitu ya, pakai dari pertama di Jalan Lemah Wungkuk, terus pindah ke Pandesan pernah. Cuman karena terjadi perang dengan Jepang, ketika Jepang datang vakum. 1940-an. 45-an, 42 itu kan Jepang datang, 42, 41 lah, 41, 42 itu Jepang datang, lalu vakum. Nah, setelah kemerdekaan baru diusahakan diaktifkan lagi yang namanya Makin. Kalau sekarang namanya Majelis Agama Konghucu Indonesia, kalau dulu Kongkawe. Jadi memohon izin, dan ini sebetulnya dari zaman Belanda sudah jadi cagar budaya ini, diteruskan oleh pemerintah untuk dipakai di sini sebagai tempat ibadah. Jadi agama Konghucu itu sebetulnya baru, jadi bukan dari zaman dulu, bukan, karena memang orang Tionghoa datang di mana saja tidak untuk menyebarkan agama, tapi dia hanya untuk berdagang, untuk hidup lah. Jadi dia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kearifan lokal, apa aja agamanya kadang-kadang dia ikutin. Jadi tidak bertujuan untuk menyebarkan agama. Jadi agama Konghucu untuk pribadinya, untuk keluarganya gitu. Adapun orangnya karena banyak, terus terjadi perubahan karena sejak zamannya berdirinya NU, Muhammadiyah, ya itu kan tahun 30-an, tahun 1930-an, karena
dengan pergerakan ini muncul, orang-orang Tionghoa itu perlu juga nih mendirikan perkumpulan ini gitu. Jadi akhirnya berdiri, sebetulnya belum pernah ada itu. Nah, ya, apa yang berbeda kondisi masyarakat Tionghoa hari ini dengan dulu? Ya justru kalau dulu itu memang masa-masa sulit di mana kita bersama-sama orang Tionghoa itu berjuang juga untuk negeri ini. Jadi otomatis yang menjadi warga penduduk setempat akan bekerja sama, bergotong royong membantu usaha-usaha pemerintah gitu. Jadi semua itu baur biasa, tidak ada urusan-urusan politik. Jadi enggak Tionghoa, enggak pribumi, ada juga Arab sebetulnya, tapi dibandingkan dengan orang Tionghoa lebih banyak orang Tionghoa. Jadi mereka belum terpikir untuk terjadi seperti sekarang yang terjadi pengkotak-kotakan. Kalau sekarang kan punya kepentingan masing-masing. Ya kan zaman dulu beda. Kepentingannya hanya mari kita hidup bersama gitu. Kalau negara sedang membutuhkan berjuang, mari kita berjuang bersama. Makanya sebetulnya perjuangan orang Tionghoa itu banyak sih ya, yang cuman oleh pemerintah zamannya Orde Baru ini dihilang-hilangkan, ditutup-tutupi sehingga seolah-olah orang Cina itu kerjanya hanya dagang saja ya kan. Ya bisa dilihat lah atau di dalam ini arsip-arsip negara juga ada sebetulnya. Tapi ya bagi orang Tionghoa nggak jadi masalah. Nah, generasi muda Tionghoa sendiri bagaimana soal proses membaca sejarah itu? Nyampe nggak biasanya sejarah? Ya, ini sejarah kita itu mulai terbuka karena Gus Dur, jasanya beliau. Setelah pernyataan bahwa agama Konghucu diperbolehkan lagi di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 65 itu kalau nggak salah nomor 1 ya. Jadi sebetulnya ketika zamannya Presiden Soekarno yang pertama, agama Konghucu itu sudah ada, sudah dicatat dalam PP itu, PP nomor 1 tahun 65. Cuman ketika setelah jatuh peristiwa G30S oleh pemerintahan yang baru ini, Orde Baru, semua yang berbau Cina kan dilarang. Tapi undang-undang ini nggak dicabut, cuman dipetieskan aja. Makanya oleh Gus Dur ketika itu dihidupkan kembali, sebetulnya belum dicabut gitu. Jadi Gus Dur memperbolehkan umat Konghucu dan perayaan Imlek ini karena jasa beliau lalu dihidupkan kembali. Berarti Imlek itu termasuk ritual publik yang itu baru secara publik dirayakan. Ya sekarang ini sebetulnya karena zamannya Orde Baru itu semua yang berbau Tionghoa kan nggak boleh. Yang berbau Cina dilarang, termasuk Imlek, agama Konghucu, Cap Gomeh ya, itu kan bagian daripada budayanya sebenarnya kan. Bahkan nama orang Tionghoa semua harus ganti, semua sekolahan Tionghoa ditutup. Nah itu politiknya Orde Baru, sehingga banyak generasi baru, generasi mudanya ketika zaman itu tidak mengenal lagi budaya Tionghoa, apalagi agama Konghucu. Hanya setelah Bapak toleran ini, Bapak Gus Dur ini, baru mereka ikut gitu dalam perayaan-perayaan Imlek. Cuman mereka tidak menyadari bahwa Imlek sebetulnya bagian daripada keagamaan Konghucu sebetulnya. Tapi karena sudah berjalan sedemikian lama, ya dianggapnya jadi tradisi. Gitu. Aslinya memang bicara aslinya memang itu keagamaan. Iya. Jadi semacam mungkin hari raya. Ya, hari jadi raya, tahun baru ya. Tahun baru. Jadi
Jadi seperti satu Muharram lah, itu kan tahun baru atau dikaitkan dengan Suro. Sebetulnya kan sama aja, satu Suro satu Muharram ya, itu juga. Cuman satu bentuknya dalam tradisi tanah Jawa, ya masyarakat Jawa, satu berdasarkan keagamaan kan. Satu Muharram itu berhubungan dengan agama Islam kalau satu Muharram. Nah, Pak, balik lagi ke era sebelum Gus Dur itu, katakanlah ditarik mundur ke era peristiwa 98. Nah, seingat Pak Teddy, waktu itu situasinya bagaimana Pak, khusus di Kelenteng Palang sendiri? Justru di Cirebon itu tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi penjarahan waktu itu 98. Kalau dari Tegal terus sampai ke Losari itu dia tidak masuk ke kota Cirebon, tapi belok melalui Ciledug gitu, Babuaran, terus nantinya lari ke Kuningan lah. Dari Ciledug Babuaran tuh keluarnya kemana tuh? Pokoknya dilewat lah, tapi dia lewat pinggir. Terus? Nah itu dari mana maksudnya? Dari Jawa Tengah itu dia datangnya tuh. Oh, si pasukan masuk yang perusuh itu masuk. Dari Jawa Tengah masuk ke Tegal, ke Losari, ya ke Tanjung, Brebes itu lewat situ. Cuman di daerah mana yang belok ke Ciledug gitu, ke Tanggung, mungkin Gebang ya kalau nggak salah. Dari Gebang atau dari Ketanggungan saya nggak tahu, pokoknya lewatnya pinggir dia. Luragung. Iya, nanti keluarnya di Kadipaten dia. Kadipaten kena gitu. Nah berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat Cirebon nggak terlibat dalam kerusuhan itu? Nggak ikut-ikut? Nggak ikut-ikutan, nggak terjadi apa-apa lah. Cuman penjagaan tetap ada dari baik masyarakat maupun aparat TNI ada juga yang ngejaga. Jadi sehingga mereka digiring nggak masuk ke kota Cirebon. Itu ketika tahun 98. Makanya tidak ada berita yang mengenai kota Cirebon. Kalau di Losari sana itu banyak itu. Saya dengar Tanjung, Brebes itu masyarakat Tionghoa yang dijarah, dihabisin barang-barang. Nah, terkait Imlek di situasi pandemi ini gimana? Ya kita harus menyadari ya bahwa pandemi itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau tanpa kita sendiri berdisiplin ya mau tidak mau. Jadi kegiatan di Kelenteng Talang juga sejak bulan Maret sampai sekarang belum ada kegiatan. Jadi selama ini terbuka untuk pribadi-pribadi yang mau sembahyang, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun itu kami tiadakan gitu. Termasuk nanti nih Imlek ini. Jadi biasanya kalau malam tahun baru Imlek ini ada kembang api, sekarang tidak ada gitu. Karena menjaga ya mau tidak mau lah. Kerumunan itu kan kita nggak bisa menduga siapa nih yang kena. Ya, apalagi banyak orang gitu. Jadi kita usahakan membantu pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 ini gitu. Nah, terakhir Pak, prinsip paling utama yang dipegang orang-orang Tionghoa itu sebenarnya gimana? Dalam kehidupan dalam ajaran Konghucu itu ada yang menekankan bahwa langit, bumi dan manusia itu harus harmonis. Langit itu berkaitan dengan waktu. Artinya waktu itu kita kan kalau melihat waktu itu kan ke langit pasti matahari terbit atau siang atau malam ke langit. Jadi berhubungan dengan waktu. Lalu bumi itu tempat di mana kita tinggal. Lalu kita manusianya berusaha mengharmoniskan. Nah di bumi ini kan bukan orang Tionghoa aja, ya kan? Ada juga orang lain. Bagaimana menyikapi kehidupan dengan masyarakat setempat? Karena itu orang Tionghoa itu sebetulnya memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.
dimanapun dia tinggal. Kalau dia tinggalnya di daerah Kalimantan, dia mengikuti budaya Kalimantan. Dia kalau tinggalnya di tanah Jawa, yang ngikutin budaya di tanah Jawa. Seperti saya sekarang nih ya, dari zamannya leluhur saya sampai saya, kalau mau ludan itu mesti aja harus nganterin minyak sama kembang ke Masjid Jagabaya, ke keraton itu, nganterin minyak sama bunga. Kalau malam Jumat, kalau sekarang generasi sekarang sudah enggak kayaknya. Kalau zamannya mama papa saya, orang tua saya, itu malam Jumat ukup-ukup taruhnya di pedaringan. Jadi budaya itu sudah melekat. Entah sekarang setelah ya karena ini faktor politik juga. Ketika zamannya Orde Baru kan nggak boleh agama Konghucu. Jadi mau tidak mau kita sebagai warga negara memilih salah satu agama, agak setengah dipaksa nih oleh aturan. Lari ke Kristen, Katolik, Buddha. Ya. Jadi akhirnya Konghucu udah kehabisan umat, generasi mudanya nggak ada. Yang ada adalah generasi saya gitu. Ya walaupun ada sih masih beberapa ya, cuman ya sudah 4 pot ini. Jadi generasi muda Tionghoa sekarang berbeda dengan generasi di zaman dulu, karena prinsip ini tidak dipakai dalam agama lain untuk mampu menyesuaikan diri dengan waktu, tempat, dan manusia harmonis. Lalu yang kedua, sifat tenggang rasanya itu tinggi kalau orang Konghucu. Karena di dalam ajaran Konghucu ada ayat yang mengatakan apa yang kamu tidak suka jangan diberikan kepada orang lain. Ini sama saja kalau kita tidak mau dihina, jangan menghina. Ya kan, kalau tidak mau ditempeleng ya jangan menempeleng. Ini kurang lebih sama aja dengan kalau di tanah Jawa ini istilahnya ngaji rasa atau tepasarira lah itu. Jadi ini dua hal ini yang dipegang ini. Karena itu di mana orang bilang di mana ada matahari terbit katanya di situ ada orang Tionghoa katanya. Katanya tapi saya nggak jelas. Jadi seperti sekarang dipaksa suruh pindah agama, ya nurut. Orang Tionghoa itu nurut sekali terhadap aturan negara itu. Walaupun memang harus mengorbankan agamanya, budayanya gitu. Jadi kemampuan adaptasi ini yang ya sekarang nggak usah susah-susah lah. Mereka sudah pindah agama Kristen, agama Katolik. Tetapi ketika ada acara cap gome, ya ini lepas dari sisi agama loh. Tapi karakter orang Tionghoa itu ya ikutan gitu. Padahal mungkin di dalam agamanya dilarang mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Tapi dia ingin gitu. Entah karena hura-huranya atau karena sifat adaptasinya, tapi dia mau gitu merayakan. Makanya kan jadi bahan rebutan nih istilah Cap Gome, Imlek itu. Ini punya orang Buddha, ini punya orang Tao. Lalu agama lain ikut-ikutan merayakan tempat ibadah mereka. Ya silakan aja.